bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedapung pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-23 ini didukung oleh Bambang Ceker sebagai Restu Singgih, Wenda sebagai Dimas, Sunario sebagai Mama Jarobat, Margaret sebagai Nyai Pasugihan, Lanti sebagai Laraswati, Eli Burhan sebagai Bukini, Ashari sebagai Bedul. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Sambil merasakan sakit pada luka di keningnya yang mengeluarkan darah, Mama Jarobat dengan lirih menceritakan pekerjaannya yang selama ini dirahasiakannya pada Bukini istrinya. Bukini memang belum mengerti. Dia hanya diperintahkan menunggui lentera yang ada di atas air kembang jika Mama Jarobat suaminya pergi bekerja. Kuharap kau bisa merahasiakan apa yang sudah aku ceritakan kepadamu nanti. Dan kau tidak perlu heran. Aku sebenarnya sejak lama mengadakan perjanjian dengan Ratu Junjung, penguasa Gua Setan. Beliau telah menolongku hingga kehidupanku bisa berubah secara singkat. Kau telah memuja. Iya, aku bisa menjadi babi jadi-jadian atau yang dikenal dengan sebutan babi ngepet. Aku memerintahkanmu untuk menjaga lentera yang ada di atas air kembang itu, karena disitulah nyawaku. Jika api lentera itu bergerak-gerak cepat, itu berarti diriku dalam keadaan bahaya. Tapi jika kau cepat mematikan api lentera itu, maka aku yang berwujud babi ngepet akan menghilang dan berubah sebagai wujud manusia lagi. Tapi jika kau lengah, kau tidak mematikan api lentera itu, kau lihat jidatku yang luka ini. Aku bisa celaka karena api lentera yang bergerak-gerak cepat itu saat itulah berarti aku sedang dikejar-kejar orang.
Kenapa kau lakukan itu? Aku baru tahu. Kukira semua uang dan perhiasan itu kau dapat dari hasil kerjamu sendiri yang halal. Mana mungkin. Dalam waktu 1 malam, aku bisa menghasilkan barang-barang berharga dan uang yang banyak. Kini kau sudah tahu, Bukini. Semua ini demi kebahagiaan kita. Bukankah kau ingin menjadi orang terkaya di kampung ini? Hah? Bukankah kau ingin hidup senang dan bahagia, Bukini? Aku kini sudah tahu. Aku harus hati-hati menjaga api lentera itu jika kau pergi melakukan pekerjaan. Kini kau buktikan hasilnya. Kita segera menjadi orang terkaya di kampung ini. Mama Jarobat kemudian mengajak istrinya ke ruangan tengah. Bukini istrinya terkejut dan bercampur senang ketika dia melihat Mama Jarobat suaminya membuka sarung hitam keramatnya. Sarung hitam itu berisi banyak peti perhiasan dan juga uang. Kita akan menjadi orang terkaya, Mama. Kita tidak akan susah-susah berdagang lagi. Dan kita tidak akan terhina lagi. Seluruh penduduk akan menjadi segan dan hormat pada kita. Iya, tapi aku tidak akan menutup warung makan kita. Karena hal itu bisa mengundang kecurigaan orang banyak. Dari mana kita bisa menjadi orang terkaya secepat itu? Ya kan? Tapi dengan masih kita berdagang di warung makan itu, orang bisa menilai kita kalau kita mendapat hasil dari usaha berdagang. Apalagi langganan kita semakin banyak. Kau pintar, suamiku. Baiklah, aku tetap akan berdagang walau kita sudah menjadi orang terkaya di kampung ini. Dan satu yang perlu kau ingat, walau nanti kita sudah hidup senang menjadi orang terkaya, kita jangan sekali-kali makan makanan yang enak-enak. Makanan kita harus sesederhana mungkin. Cara berpakaianmu harus sesederhana mungkin. Kita jangan berpakaian atau makan mewah. Kenapa? Bukankah kita menikmati hasil kita? Itu yang dilarang Ratu Junjung, penguasa gua setan padaku. Baik, aku akan mengikuti perintah itu. Maka demikianlah, dalam waktu yang tidak lama, Mama Jarobat dan Bukini sudah menjadi orang terkaya di kampungnya itu. Hal itu tentu saja mengundang kecurigaan, terutama Nyai Pasugihan yang kekayaannya kini sudah semakin susut. Tetapi Mama Jarobat menutupi semua itu dengan bersikap sebagai dermawan. Sabar, tenanglah semua. Kalian akan mendapat giliran. Semua akan mendapat bagian. Jangan takut tidak dapat. Setiap satu keluarga saya akan berikan 1 karung beras dan sedikit uang. Iya. Baris yang rapi. Semua dapat bagian. Wah, kalau setiap hari begini enak sekali ya. Pokoknya kita sekarang harus hormat dan sopan pada Mama Jarobat dan istrinya itu. Iya, betul. Mereka orang baik, banyak menolong orang susah. Wah, hebat ya Mama Jarobat sekarang sudah jadi orang terkaya di kampung kita. Wah, kalah Nyai Pasugi dan Tuan Dimas sekarang. Alah, apa sih hebatnya Nyai Pasugi itu? Iya, betul. Lintah darat, angkuh, tidak pernah menolong penduduk, malah memerah. Iya. Betul itu. Iya.
Jarobat. Aneh, mencurigakan. Dalam waktu singkat perkembangan hidupnya jauh berubah. Kini Mama Jarobat sudah mengambil alih sebutan orang terkaya di kampung ini. Aku juga tidak mengerti. Berapa sih hasil dagang warung makannya itu? Sampai bisa menjadikan hidupnya menjadi orang terkaya di kampung ini. Kini kita berada di bawahnya. Keadaan kita semakin lama semakin susut. Seluruh harta simpanan kita habis. Kita tinggal memiliki beberapa petak sawah, ladang dan kebun. Itu pun masih dikalahkan dengan sawah. Kebun dan ladang milik Mama Jarobat sekarang. Rumah kita pun kalah besarnya sekarang. Kabarnya juga, Bu, Mama Jarobat kini jadi orang dermawan. Banyak orang susah yang ditolongnya tanpa imbalan apa-apa. Benar-benar tidak dimengerti. Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia khususnya di Kabupaten Jember untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita memajukan tunanetra Indonesia Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Kau kini kelihatan nampak senang dan bahagia sekali, Bu Kini. Bu Kini, kau senang sekali. Tentu aku sangat senang dan bahagia. Karena kau sebagai suamiku tercinta sudah membuktikan apa yang aku ingini. Kau sudah memenuhi segalanya. Semua orang di kampung ini kini segan dan hormat pada kita. Den Restu, jangan bangun, Den. Luka di dada Den Restu belum kering. Kau sudah membalut luka robek di dadaku ini, Bedul. Tapi rasanya masih sakit luka di dadaku ini. Tentu Den Restu. Tentu luka itu sepertinya berbahaya, Den. Den, memangnya kenapa sih Den Restu? Den Restu sejak sadarkan diri tidak mau cerita pada saya. Kau semula temukan tubuhku tergeletak di depan pondok ini. Aku selanjutnya baru saja berkelahi dengan siluman ular. Siluman ular? Jadi malam itu Den Restu baru saja berkelahi. Nini Pelet berhasil merobek dadaku dan menebarkan racun ludah melata ke lukaku ini. Untung aku bisa mengatasi dengan air suci jimat. Yang masih aku tidak mengerti tentang Laraswati putri Nyai Pasugi itu. Kenapa dengan gadis itu Den Restu? Aku heran. Malam itu aku lihat Laraswati putri Nyai Pasugi lain sekali. Dia berdandan sangat cantik. Sikap dan penampilannya begitu wibawa. Aku benar-benar tertarik dan terpengaruh. Sampai aku tidak sadar. Aku seperti lupa diri. Dia benar-benar sangat cantik malam itu. Aku juga tidak tahu untuk apa malam itu dia menemuiku. Tapi ketika dia membuka topeng harimau penutup wajahku, tiba-tiba aku lihat wajahnya berubah. Aku saksikan sendiri. Ternyata dia menggunakan barang-barang keramat Nyai Kadarsi. Bukankah roh Nyai Kadarsi itu sudah lenyap dan musnah dengan Den Restu sendiri?
Itulah yang aku tidak mengerti, Bedul. Kukira pengaruh kecantikan itu bersumber dari barang-barang keramat Nyai Kadarsi. Aku pernah menemui barang-barang itu di ruang bawah tanah rumah tua di lereng bukit kecil itu. Tapi aku tidak berani mengambilnya. Barang-barang keramat itu berupa kain dan baju kebaya sutra, perhiasan, dan sebuah selendang bertuliskan nama Nyai Kadarsi dari Sulaman Sutra Kuning. Barang-barang keramat itu memang mempunyai keanehan. Dari selendang itu bisa menebarkan wangi kembang melati. Kenapa barang-barang itu bisa berada pada Laraswati, Den? Aku curiga kalau semua itu atas pertolongan Nini Pelet. Karena ketika pengaruh kecantikan wajah Laraswati lenyap, terserap sinar biru kala jengetku, tiba-tiba Nini Pelet muncul. Topeng harimauku. Bedul, kau menyimpan topeng harimauku? Iya, Den. Sebaiknya Den Restu jangan lagi menutupi wajah dengan topeng itu, Den. Saya sangat tertarik Den Restu menampakkan wajah aslinya. Saya sungguh tidak mengira kalau Den Restu sangat tampan sekali. Saya baru melihat kali ini wajah asli Den Restu. Sudah berjanji pada diriku sendiri, Bedul. Aku tidak akan melepas topeng harimau penutup wajahku. Topeng ini pemberian guru Ki Gedeng Mukti. Ya, barangkali memang sudah saatnya aku harus membuka topeng itu. Barangkali karena aku harus sudah mulai menentukan jalan hidupku sendiri sekarang. Nampaknya Den Restu teringat masa lalu. Den, maafkan saya, Den. Barangkali juga saya penyebabnya. Tidak, Bedul. Biarkan topeng harimau itu kau simpan. Itulah aku katakan. Sudah waktunya aku harus menentukan jalan hidupku sendiri. Semula, sampai saat ini, aku merasa hidupku tidak menentu. Tujuanku hanya menyebarkan kebajikan. Karena itu pesan guruku Ki Buyut Manguntapa. Tapi sedangkan Nilam sendiri sudah hidup berbahagia dengan anaknya. Dia sudah menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa ada yang mengganggu. Sekarang giliranku, Bedul. Rasanya pikiranku tidak yakin lagi kalau aku akan bisa bersama Nilam lagi. Bertemu pun, kukira hal yang tidak mungkin. Dan Restu jadi ingat Nyi Nilam Cahya, ya? Karena topeng penutup wajahku sudah terbuka. Topeng itu selalu mengingatkan pada kejadian-kejadian masa laluku, Bedul. Bedul, ada orang datang. Coba lihat. Tuan Dimas, mari silakan masuk, Tuan Dimas. Iya, Restu ada. Aku hanya ingin bertemu kalian. Lama juga aku tidak bertemu kalian. Ada, mari masuk, Dimas. Restu, kenapa dadamu dibalut begitu? Hah? Duduklah, Dimas. Kemudian Restu Singgih menceritakan tentang perkelahiannya dengan Nini Pelet. Dimas keheranan, terlebih-lebih ketika Restu Singgih menceritakan tentang kedatangan Laraswati dengan penampilan yang lain. Kau berkelahi dengan siluman ular Gunung Ciremai? Dan Laraswati? Benarkah Laraswati datang menemuimu? Iya. Kenapa kau seperti penasaran? Tidak. Tadi kau bercerita tentang perubahan wajah dan sikap Laraswati. Aku pun mengalami hal yang sama denganmu. Tapi tadi juga kau katakan kalau kecantikan Laraswati karena pengaruh barang-barang keramat Nyai Kadarsih yang dipakainya. Restu, apakah roh Nyai Kadarsih itu belum musnah? Bukankah kau sendiri yang pernah menghancurkan roh Nyai Kadarsih siluman burung itu? Aku juga tidak mengerti.
Tapi aku yakin roh Nyai Kadarsih kini benar-benar sudah lenyap. Barang-barang keramat miliknya pun sudah tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Karena aku mengalami sendiri. Sinar kalajengetku secara tidak aku sadari telah menyerap kekuatan gaib roh Nyai Kadarsih pada barang-barang keramatnya itu. Dan melihat waktu itu, dari dalam diri Laraswati keluar bayangan putih. Aneh. Kini aku baru sadar. Aku pun pernah terkena pengaruh kecantikan Laraswati. Ya, sampai aku lupa diri. Aku tergila-gila pada Laraswati. Restu, lalu bagaimana dengan siluman ular itu? Dia hilang entah kemana. Kampung ini lama-kelamaan jadi rawan sekali. Aku dengar kabar dari Bedul. Katanya penduduk sedang diramaikan dengan adanya siluman babi ngepet. Benar. Seekor babi jadi-jadian. Babi itu bisa menghilang. Ya, sejak kemunculan babi jadi-jadian itu, barang-barang serta uang beberapa orang penduduk sering hilang secara tiba-tiba tanpa diketahui. Aku salah satunya korbannya itu. Aneh. Ya, aku memang beberapa hari ini tidak keluar pondok. Keadaanku masih belum sembuh benar. Itulah, makanya aku datang menemui kalian. Kau tentunya belum tahu lagi perkembangan kampung ini, bukan? Karena kau beberapa hari ini tidak keluar. Apa kau tidak tahu juga kalau sekarang Mama Jarobat menjadi orang terkaya? Wah, dia disegani dan dihormati oleh penduduk. Yang membuat kecurigaan berbagai pihak perkembangan kehidupannya yang begitu cepat. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Apalagi, aku kini sudah dipandang banyak orang sebagai orang besar. Orang akan lain melihatku. Penduduk sudah segan dan hormat. Kalau aku ingin menambah kekayaanku, aku bisa lakukan. Tapi aku belum berniat. Aku khawatir akan mengundang kecurigaan orang lebih jelas. Tapi itu hakku. Orang belum ada yang tahu. Asap apa itu? Mata Mama Jarobat menatap asap tebal berwarna merah yang muncul di hadapannya. Matanya tidak berkedip memperhatikan asap yang semakin lama semakin tebal membentuk sosok tubuh seorang wanita. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.